PLBJ. Apa itu PLBJ kemarin? Pendidikan, Lingkungan, dan Budaya Jakarta ya, dengan materi baru nanti ya. Oke anak-anak, sebelumnya Bu Anissa akan mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak masuk? Aksa atau Aska? Aksa. Aksa tidak masuk. Kemudian siapa lagi yang tidak masuk? Geisha. Oke, Geisha. Berarti 2 anak ya. Sakit ya semuanya. Kita doakan supaya Geisha dengan Aksa segera diberikan kesehatan. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke anak-anak, yuk Bu Anissa pimpin untuk berdoanya. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sekarang kita sudah berdoa. Kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan. Kita tolong untuk berdiri aja ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku sapa, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ke materi tentang palang pintu, ya tradisi palang pintu, ya, Bu Anissa akan memberikan sebuah game. Seneng gak dapat game? Oke, gamenya udah pernah mendengar belum game Bumi Itu Bulat? Sudah? Yang udah tahu berarti nanti boleh menjawab tapi jangan kasih tahu yang lain. Oke? Cluenya bumi itu bulat. Ada yang belum tahu? Nah, oke. Belum tahu. Cluenya bumi itu bulat. Apa cluenya? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat.
Ya, yang sudah tahu diam aja. Nanti kalau mau jawab silakan. Ya, tapi kasih kesempatan yang lain juga harus menjawab ya. Oke, ingat clue-nya. Bumi itu bulat. Gak boleh kasih tahu yang lain. 10 sama dengan 1. 8 sama dengan 2. 99 sama dengan Erni 2. Betul. Udah ya? Oke. Nggak tahu. Ya, yang lainnya ayo. Di sebelah sana udah, yang sini belum. Oke. Clue-nya apa tadi? Bumi itu bulat. Ya. Lagi. 100 sama dengan 2. Ya, 100 sama dengan 2. 88 sama dengan 4. Belum. 88 sama dengan 4. Ya, sekarang 8.888 sama dengan Herni lagi. Berapa? 8. Pintar. Tepuk tangan buat Herni. Pusing kan? Pusing. Oke. Oke, kebanyakan ya? Ya, ayo. Clue-nya apa tadi? Bumi itu bulat. Apa catur clue-nya? Bumi itu bulat. Ya. Lagi. 999 sama dengan 3. 999 sama dengan 3. Ya. 1000 sama dengan 3. 1000 sama dengan 3. Ya. Sekarang 18 sama dengan berapa? 2. Oke, Nanda, 2. Tepuk tangan buat Nanda. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke. 19 sama dengan 1. 19 sama dengan 1. Ya. Kemudian 38 sama dengan 2. 38 sama dengan 2. Ya. Sekarang 660 sama dengan titik-titik. Berapa? Anissa coba. 3. Betul 3? Betul. Tepuk tangan buat Anissa. Yang lainnya masih bingung? Bingung. Oke. Tadi clue-nya apa? Bumi itu bulat. Yang dicari itu bulatannya ada berapa? Ya, 10 sama dengan 1 kan? 10 kan ada 0 ya kan? Itu 1. Ya. 100 berarti sama dengan 2 karena bulatannya ada 2. Kalau 8 ada berapa? 2. 9 ada berapa? 1. 6 ada berapa? 2 ada berapa? Paham? Udah paham? Paham? Iya. Oke, boleh deh sekarang sekali lagi. Clue-nya tadi bumi itu ya. 1666 sama dengan 3. Ya. 1666 sama dengan 3. Kemudian 10.000 sama dengan 4. 10.000 sama dengan 4. Ya. 180.000 ada berapa? 3. Salah. 180.000 ada berapa? Salah. Ada 6. Tepuk tangan buat Zaki. Ya paham berarti kan? Bulatannya 180.000 kan berarti 180.000. Ribunya kan nolnya ada 3. 8 ada 2. 108 ada 1 kan? 100 kan? 108 ada berapa itu? Ada 3 kan? 1 nggak ada. 108 berarti 0. 8 ada 2 berarti 3 kan? Tambah ribunya 3. 6. Masih pusing? Oke, itu udah ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk gamenya. Ya, masih
banyak untuk game-game seperti itu. Ya, kita lanjut ke materi PLBC. Ya, yaitu kita akan belajar tentang tradisi palang pintu. Ya, ada yang pernah melihat palang pintu? Ada yang pernah menyaksikan palang pintu? Pernah? Pernah. Di mana biasanya? Di mana? Dekat rumah. Di pernikahan tetangga berarti ya, Riko ya. Oke, di pernikahan. Nah, di sini Bu Anissa akan memberikan materi tentang palang pintu yang mempunyai tujuan. Yang pertama, nanti kalian akan ya supaya memahami apa itu tradisi palang pintu. Yang kedua, kalian akan dapat memahami dan menjelaskan tahapan-tahapan dari palang pintu. Kemudian mempelajari nilai-nilai luhur palang pintu, ya, nilai-nilai luhur. Setelah itu yang keempat adalah kalian bisa praktik, ya, praktik dalam tradisi palang pintu. Seperti itu ya anak-anak ya. Coba dibuka buku KBC-nya halaman 37. Silakan dibuka. Ada yang sudah belajar? Ada yang sudah belajar? Bagus, berarti sudah belajar di rumah ya. Oke, Bu Anissa mau bertanya dulu bagi yang bisa menjawab. Ya. Apa tujuan dari tradisi palang pintu? Talita. Menimbulkan ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membina Pintar sekali, tepuk tangan untuk Talita. Ya. Jadi adalah sebuah ujian ya sebenarnya ya. Ujian kepada mempelai laki-laki ketika akan meminang ya atau menikahi mempelai wanita. Itu tradisi palang pintu di mana? Betawi. Kira-kira di Jawa, Sunda, mungkin mana, Batak, Padang, ada nggak kayak gitu? Tidak ada ya. Makanya ini adalah budaya atau tradisi khas di Betawi. Yang orang Betawi pasti sering menyaksikan, atau karena kalian rumahnya atau tinggal di Jakarta jadi pasti sering ya, atau pernah melihat tradisi palang pintu. Baik, anak-anak, nanti Bu Anissa mempunyai video ya, video materi yang akan Bu Anissa tayangkan. Kita nanti akan belajar dan Bu Anissa akan menjelaskan melalui video materi ya. Kalau begitu kita langsung aja ke materi ya. Oke? Oke anak-anak, di sini Bu Anissa akan menjelaskan tentang tradisi palang pintu dari Betawi. Palang pintu adalah salah satu prosesi dalam pernikahan adat Betawi yang menggabungkan seni bela diri yang biasa dikenal adu silat atau main pukulan, dan juga ada berbalas pantun loh. Wah, sepertinya menarik ya. Tujuan palang pintu. Prosesi palang pintu diartikan sebagai ujian yang harus dilalui pengantin laki-laki untuk meminang pengantin perempuan. Wah, berarti pengantin laki-laki harus memenangkan adu silat ya, supaya bisa meminang pengantin perempuan nih. Oke. Sekarang, apa saja sih tahapan-tahapan palang pintu itu? Yuk, kita cari tahu. Tahapan utama atau sholawat dustur. Pada tahapan ini, pengantin laki-laki dilantunkan azan dan doa bersama agar prosesi pernikahan berjalan lancar. Lalu, pengantin laki-laki diarak oleh keluarga menuju rumah pengantin perempuan. Selama arak-arakan berlangsung, dilantunkan sholawat yang diiringi tabuhan rebana ketimpring. Tahapan kedua adalah berbalas pantun yang dilakukan oleh jawara perwakilan pengantin laki-laki dan jawara perwakilan pengantin perempuan. Pantun yang digunakan adalah
pantun jenaka yang berisi maksud dan tujuan pengantin laki-laki. Tahapan ketiga, kedua jawara melakukan adu silat atau main pukulan khas Betawi. Jawara pengantin laki-laki harus memenangkan permainan. Tahapan keempat adalah melantunkan sike. Sike berisi syair pujian yang indah atau syair shalawat. Tahap kelima, calon pengantin laki-laki beserta rombongan dipersilakan masuk untuk melaksanakan acara akad nikah. Nilai-nilai luhur dari tradisi palang pintu, yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah melatih kesabaran, kemudian yang ketiga adalah menunjukkan rasa percaya diri. Selanjutnya, yang keempat sebagai sarana hiburan. Yang kelima adalah sebagai keindahan. Lalu yang keenam adalah menunjukkan rasa kebersamaan. Selain dipertunjukkan pada acara pernikahan, saat ini palang pintu juga dipertunjukkan pada acara resmi seperti penyambutan tamu negara atau tamu khusus. Ya, baik anak-anak, untuk video materinya sudah selesai ya. Tadi sudah dijelaskan di video, kemudian tambahan dari Bu Nisa. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Anissa mau bertanya, ya, dan sekaligus menyimpulkan bahwa tradisi palang pintu itu, ya, selain dilakukan di upacara pernikahan, ya, adat Betawi, biasanya dilakukan di mana saja? Penyambutan tamu-tamu penting. Penyambutan tamu-tamu penting. Kemudian apa lagi? HUT RI. HUT RI atau HUT Jakarta? HUT Jakarta. HUT Jakarta, ya, hari ulang tahun Jakarta. Nah, itu ya. Jadi tujuannya untuk apa tadi palang pintu? Tujuannya siapa yang tahu? Ya, Rio. Baik, tepuk tangan buat Rio. Nah, setelah itu, selain tujuan, kemudian ada lagi tahapan. Tahapan-tahapan dari palang pintu itu apa saja? Ada yang bisa? Oke, Riko. Yang pertama, sholawat dustur. Yang kedua, berbalas pantun. Terus? Yang ketiga, kedua jawara melakukan adu silat atau main pukulan. Yang keempat, melantunkan sike atau syair sholawat. Yang kelima, calon pengantin laki-laki beserta rombongan dipersilakan masuk untuk melaksanakan acara akad nikah. Oke, tepuk tangan buat Riko, betul ya? Nah, yang terakhir sekarang, pertanyaan terakhir. Apa saja nilai-nilai luhur yang terdapat pada tradisi palang pintu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Zaki, boleh. Kerukunan, kesabaran, percaya diri, keindahan, hiburan, dan kerjasama. Oke, tepuk tangan untuk Zaki. Ya, terima kasih ya anak-anak ya. Ini yang belum menjawab pasti sudah paham kan? Sudah. Oke, untuk lebih pahamnya ya, minggu depan kita akan melaksanakan praktik ya palang pintu. Bu Anissa akan membagi menjadi 2 kelompok. Ya, akan membagi menjadi 2 kelompok beserta tugas dan perannya. Ya, tugas dan perannya apa saja? Siap? Siap? Oke, terima kasih anak-anak ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi palang pintu ini bermanfaat untuk kalian semua ya, terutama kita tinggal di suku Betawi ya atau di Jakarta ya. Jadi kita harus mengenal budaya Jakarta lebih dalam lagi. Oke, sebelum Bu Anissa tutup ya, alangkah lebih baiknya jika pembelajaran ini kita tutup dengan membaca doa. Oke, Bu Anissa pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Mari kita saksikan pertunjukan palang pintu siswa kelas 6C. Pagernya kawat, yang besi. Gua kagak mau tahu nih rombongan dari mana mau kemana, tapi lewat kampung gua, udah permisi. Oh jadi kamu sini kudu permisi? Iya, lu kata ini tegalan. Apa nempok kalau kedatangan sama rombongan kagak berkenan di hati saudara-saudara. Sebelumnya pengen ngucapin dulu nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak boleh kan? Ini palang pintu kagak izinin lu masuk sebelum lu penuhin syaratnya. Oh jadi kalau rombongan sini udah dilaksanakan ya? Iya lah, jadi pelayan aja ada syaratnya, apalagi dia jadi perawat. Sebutin syaratnya. Lu mau tahu apa syaratnya? Sudah lumping dari Tangerang, kedipin mate, cari menantu, pasang nih kuping lu terang-terang, hadapin dulu jago gua satu persatu. Oh jadi kalau udah pulang sini, syaratnya kudu berkelahi kok. Iya, takut, balik lu sono. Bintang sawan-awan, nah itu udah satu grogonya, kupingnya jagoan yang bakal ada satu persatu. Yuk. Oh jadi lu jangan lagi. Ayo jelasin mulai. Jangan cuma bisa berantem, tapi gue pengen denger lu bisa ngaji. Bukan jadi ngeri, gue kudu capek nih, betul-betul anak kampung bisa makan ngaji. Lagu yang kau minta, ayo bawain. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tanda-tanda Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenisnya sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Udah bang, cukup. Rahasia-rahasianya, ayah kagak rugi juga bisa nama lu. Soal silat, lu jago. Soal ngaji, lu bisa. Ayah cuma bisa bilang, buah mangga bukan sebarang mangga. Buahnya satu, belum petikin. Ayah bangga bukan sebarang bangga. Mantunya yang kayak gini nih, yang ayah arep-arepin. Ahlan wa sahlan ya bang, buat abang sama rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mak, kata gosok apa sih? Kalau lu mau gue kagak peduli nih rombongan datangnya dari mana. Sebutin dulu apa urusan kemari. Sebelumnya nih po, di kolom-kolom dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bikin kembang bareng si Raka, barengan juga sama si Lala. Kita rombongan dari Bang Aska datang sini cuma buat Neng Naila. Oh, jadi urusan kemari buat ketemu Neng Naila. Iyalah. Udah nunggu gua kenari di petik monyet ke kali. Sekarang ayo udah tahu di masuk kemari, tapi kagak gampang kalau masuk sini. Gua pakai persyaratan nih po, cuma buat masuk kemari. Iyalah pakai persyaratan, kita aja yang kira gampang. Masjid sore-sore, pakai sarung dikalungin. Sini po, kasih persyaratannya, kita semua siap jawabannya. Makan nasi pakai sambal teri, terinya beli di warung kau dulu. Kalau lu mau masuk kemari, ada pikir tuh jagoan gue satu. Ini selendang mayang di pinggir jalan, biar segar dikasih es batu. Berapa banyak dikasih jagoan? Iya bang, apa bang? Bintang tawar-tawar, kayak hidupin di satu. Berapa banyak kalian punya jagoan? Kayak hadapi satu persatu. Bener nggak bang? Iya bang, harusnya ada berjuang lagi. Dan perahu lurus jalannya. Udah banyak ya orang yang mati. Dan ada jurus pukulannya. Begitu doang kemampuan lo? Iya bang, iya bang. Udah boleh masuk belum? Bentar bang, tapi sebelum ini kita udah disikat dulu ya bang. Dan diantaranya tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman.